Selamat datang di podcast Beri Tanda. Beragam info mata undaan, menyajikan beragam informasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Bagi kanca sehat yang ingin mendengarkan audio file Beri Tanda, Anda dapat mendengarkan melalui Spotify. Kanca sehat bisa juga menyaksikan tayangan Beri Tanda di akun YouTube channel Rumah Sakit Mata Undaan. Tahukah kanca sehat? Hingga saat ini penyakit katarak masih menjadi penyebab tertinggi kebutaan di Indonesia bahkan di dunia. Katarak sendiri kebanyakan diderita oleh orang-orang yang sudah lanjut usia, namun tidak sedikit juga katarak dapat timbul kepada orang yang masih muda hingga bayi yang baru lahir pun. Prosedur operasi katarak sendiri dilakukan dengan cara mengekstraksi lensa alami manusia dan kemudian mengganti dengan lensa tanam. Metode operasi katarak sendiri setiap tahunnya selalu berkembang dan terus mengembangkan inovasi-inovasi bagi kebutuhan pasien. Dengan terus munculnya inovasi-inovasi mengenai operasi katarak, pastinya juga dibarengi dengan pilihan lensa tanamnya. Bagi kanca sehat yang keluarga atau rekannya akan menjalani operasi katarak, tidak ada salahnya untuk menyaksikan video ini. Karena kali ini saya sudah ditemani oleh salah satu dokter yang sangat senior di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yaitu Dr. Faridah Munir, spesialis mata konsultan. Dr. Faridah Munir merupakan salah satu dokter divisi katarak dan bedah refraktif di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Selamat datang Dr. Faridah, apa kabar? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kembali dokter. Sudah mengundang saya di podcast Beri Tanda. Iya, terima Terima kembali. kasih. Baik Dr. Faridah, untuk pertanyaan pertama ya saya awali. Mungkin kanca sehat yang sedang menyaksikan atau mendengarkan podcast Beri Tanda ini ingin tahu lebih lanjut, apakah ada persiapan khusus dokter yang dilakukan oleh pasien sebelum operasi katarak? Mungkin seperti konsultasi atau pemeriksaan penunjang. Ya, terima kasih. Seperti semua tindakan sebelum kita melakukan, pastinya tentu pasien harus konsultasi kepada dokter spesialis mata setempat, ya. Karena apakah betul diagnosanya itu katarak atau penyakit mata lain yang bukan katarak. Jadi mutlak harus dilakukan konsultasi dahulu dengan dokter spesialis mata. Begitu. Jadi yang pasti harus ada konsultasi dulu ya dokter. Ya. Lalu apakah ada pemeriksaan penunjang lain dok, seperti pemeriksaan awal sebelum operasi begitu? Pemeriksaan mata biasanya prosedurnya dilakukan pemeriksaan seperti tajam penglihatan dan yang penting juga tekanan bola mata. Nah, kalau diperlukan misalnya dokternya ini curiga ini suatu katarak, kita mungkin perlu melakukan pemeriksaan saraf mata dan ketebalan katarak dengan melebarkan manik mata atau pupil mata. Iya, berarti ada beberapa tahapan ya dok ya sebelum dilakukan operasi katarak dan itu sangat menentukan hasilnya nanti ya dokter ya. Betul. Ya. Baik. Ya. Baik dokter, kemudian selain pemeriksaan yang tadi sebelum pasien melakukan operasi katarak, apakah ada pemeriksaan biometri dokter? Bisa dijelaskan juga biometri seperti apa? Ya. Kalau dokter sudah mendiagnosa, ini pasti jelas ini katarak, terus artinya kemudian kita berlanjut kepada operasi. Nah, operasi itu kan lensa alami kita. Katarak itu kalau saya boleh sedikit menyinggung ya, katarak itu lensa alami yang menjadi keruh, makanya lebih banyak pada usia tua. Iya. Jadi semua orang biasanya pasti akan tua, semua orang juga pasti akan katarak, kayak uban ya. Iya. Nah, lensa alami yang keruh ini saat operasi itu akan kita bersihkan supaya kekeruhannya itu tidak mengganggu penglihatan. Kemudian kita ganti dengan lensa tanam
buatannya manusia. Nah, untuk setiap lensa itu kekuatan lensanya itu sangat berbeda-beda. Jangankan dari satu manusia ke manusia yang lain, mata kanan kiri kita itu tidak pernah sama kekuatannya. Sehingga untuk menentukan kekuatan lensa yang perlu kita tanam, itu kita harus melakukan pemeriksaan biometri namanya. Jadi untuk menentukan power atau kekuatan lensa, prediksi ya memang tidak ada yang sempurna. Yang sempurna ya lensanya Tuhan. Ini lensa yang manusia pasti ada kekurangannya. Hanya untuk prediksi berapa sih untuk mata si X ini harus saya pasang, dilakukan pemeriksaan biometri ini. Baik, sangat diperlukan sekali ya dokter pemeriksaan biometri ya. Dan ketepatan pemeriksaan biometri itu juga sangat menentukan hasil operasi. Baik, dokter tadi menjelaskan kalau lensa alami akan diganti dengan lensa buatan ya dokter ya. Nah, apakah semua pasien itu cocok dokter menggunakan lensa-lensa dengan jenis-jenis tertentu? Kembali kepada kita bicara tentang lensa ini ya. Iya. Kembali kepada setelah ada hasil biometri, kita kembalikan, biasanya dokter akan melihat. Nah, disesuaikan dengan keadaan pasien. Jadi kita lihat dari hasil biometrinya, oh pasien ini punya kondisi astigmat yang tinggi. Ya, kita sarankan sebaiknya memakai lensa yang bisa mengurangi astigmatnya. Sebab kalau nanti pasca operasi silindernya juga masih tinggi, ya penglihatannya sangat tidak nyaman. Jadi bermacam-macam lensa tergantung keadaan mata pasien yang kita tentukan setelah ada hasil biometri. Baik dokter, lalu ada jenis-jenis lensa tanam ya dok ya, bisa dijelaskan dok jenisnya apa saja? Ya, memang bermacam-macam jenis lensa tanam ya. Yang dulu paling awal yang ada lensa tanam itu yang dia berfungsi hanya untuk lihat jauh saja, namanya monofocal lens ya. Kemudian untuk lihat jauh ini, untuk baca dekatnya dia harus pakai kacamata. Kemudian muncul lensa, kalau mungkin banyak baca-baca di Google, multifokal. Multifokal itu hanya untuk lihat jauh dan dekat saja. Nah, lensa ini kemudian banyak orang gini, waduh saya nggak bisa nih kalau baca pakai komputer, saya nggak bisa lihat. Akhirnya tercipta lensa trifokal, fungsinya untuk lihat jauh, menengah, intermediate, dan baca dekatnya. Nah, kemudian di samping itu juga ada lensa yang untuk mengurangi, misalnya si pasien itu juga ada astigmat atau silinder yang tinggi. Berikutnya muncul akhir-akhir ini lensa untuk melihat jauh dan menengah. Ya memang ini saya katakan karena ini lensanya buatan manusia, memang tidak ada yang sempurna. Bukan seperti saat kita muda, lensa yang trifokal pun lihat jauh, menengah, dekat ini juga langsung sempurna. Itu ada beberapa syarat bagaimana orang itu harus bisa pakai lensa ini, bisa pakai lensa yang ini. Jadi tidak bisa semua orang, oh bisa saya minta premium yang 3 fungsi. Enggak bisa, kita juga harus melihat kondisi tertentu dari mata si pasien. Baik, jadi ada cukup banyak jenis-jenis lensa ya dok ya, sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi kalau ada pasien yang operasi katarak dengan menggunakan lensa tanam, kemudian pasien sebelumnya menggunakan kacamata dokter, baik itu mata minus, silinder ataupun plus. Nanti ketika menggunakan lensa tanam premium itu sudah bebas dari kacamata ya dokter? Ya, hanya untuk supaya dia betul-betul bebas untuk lensa premium ini yang trifokal 3 fungsi ya, maksudnya 3 fungsi.
itu memang tidak semua orang bisa memakai ini. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk seseorang bisa memakai lensa premium ini. Jadi walaupun terus terang dari segi harga, lensa yang trifokal ini kan yang paling mahal. Jadi mesti kita juga dokternya nih menyeleksi supaya hasil akhir operasi itu betul-betul dia puas. Sebab kalau tidak memenuhi syarat langsung kita pasang pun juga yang mahal, belum berarti itu nanti hasil operasinya bagus. Iya dokter, jadi tidak semua pasien bisa ya dokter ya. Ya. Kalau boleh tahu dijelaskan dokter, persyaratan khusus untuk pasien yang mau tanam lensa premium itu apa saja dok? Jadi begini, syaratnya kondisi mata itu harus betul-betul sehat dari depan ke belakang untuk pemilihan suatu lensa premium ini. Dibilang sehat dari depan, misalnya dia punya sindroma mata kering, biasanya tidak bagus hasilnya. Jadi ya tergantung dari derajat kekeringannya, mesti kita obati dulu bisa atau enggak. Nah, kemudian keadaan dari saraf matanya, misalnya dia punya glaukoma, punya kelainan di retina atau makula, itu sebaiknya tidak dipasang lensa ini. Keadaan di dalam bola mata sendiri, misalnya pernah radang atau apa, sebaiknya kita tidak memberikan lensa premium ini. Itu dari keadaan mata sendiri. Yang kedua, dari keadaan penyakit sistemik dari pasien, misalnya kayak diabetes, terus post-stroke, hipertensi, itu biasanya saya tidak cenderung memberikan itu. Sebab kalau terjadi komplikasi di belakang akan lebih tidak nyaman. Jadi 2 syarat itu ya. Iya, berarti memang harus ada syarat-syaratnya dokter ya supaya pasien bisa menggunakan lensa tanam premium. Lalu jika pasien sudah operasi katarak menggunakan lensa tanam premium, apakah lensa ini bisa dipakai seumur hidup dokter? Bisa. Bisa ya? Ya, biasanya bisa. Sepanjang tidak ada masalah, sepanjang tidak ada masalah bisa seumur hidup. Baik, yang pasti pasien bisa seumur hidup menggunakan lensa tanam premium selama tidak ada permasalahan penggunaannya ya dok ya. Kemudian kalau dari faktor resikonya sendiri dok, apakah ada faktor resiko penggunaan lensa tanam premium untuk pasien? Untuk pasien-pasien yang memilih lensa premium ya yang kita sebut terutama trifokal, biasanya saya katakan untuk pemakaian lensa ini memerlukan brain adaptation. Artinya beberapa orang memang ada yang adaptasinya cepat, tapi tidak semua. Di dalam kepustakaan rata-rata dikatakan sekitar 6 bulan, tapi saya hanya jumpai sekitar 1-2 pasien lah yang adaptasinya agak lama. Yang kedua, di malam hari biasanya terutama orang-orang dengan manik mata yang lebar itu dia akan melihat beberapa keluhan namanya dysfotopsi. Itu artinya kalau lihat lampu malam itu glare kayak pecah gitu. Nah itu saya beritahu sebelumnya. Nanti biasanya setelah insya Allah 6 bulanan gitu keluhan-keluhan seperti itu akan menghilang. Jadi wajar terjadi ya dok ya kalau pasien menggunakan lensa tanam premium, dan di awal juga sudah dijelaskan ya dokter ya. Begitu. Kemudian tadi dokter menjelaskan ada faktor-faktor resikonya. Apakah ada perawatan khusus selama pasien setelah melakukan operasi katarak menggunakan lensa premium dokter? Tidak ada, perawatannya sama dengan misalnya kita memilih jenis yang paling sederhana ya lensa monofokal, sama aja. Perawatannya ya pasca operasinya tentu kita hindari supaya tidak terjadi infeksi seperti itu. Nggak ada perbedaan dengan yang non premium ya.
Berarti sama ya dok ya, antara yang premium maupun yang bukan premium perawatannya sama gitu. Kemudian dokter tadi kan dijelaskan kalau ada lensa tanam premium itu yang bisa mengurangi mata minus, kemudian mata plus. Apakah nanti di kemudian hari kira-kira pasien bisa timbul kembali mata minusnya atau mata plusnya dokter ketika sudah pakai lensa premium? Tidak, berarti memang sudah total. Kalau hitungannya biometrinya tepat, ya hal itu tidak akan terjadi. Ya. Gitu. Jadi dipastikan aman sampai seterusnya ya dokter ya. Ya, insya Allah. Baik, untuk penutup dokter, pertanyaan terakhir, Dokter Farida, adakah tips untuk kanca sehat atau mungkin keluarga dari saudara yang akan melakukan operasi katarak menggunakan lensa tanam premium dokter? Sebaiknya bila ada keluhan kabur, yang jelas segera periksa ke spesialis mata. Nah, nanti di sana ditentukan jenis kataraknya, sebab kalau katarak terlalu tebal nanti juga mengganggu beberapa tahap pemeriksaan kita, seperti biometrinya tidak akan seakurat bila katarak itu masih masih tidak terlalu tebal sekali, ya. Masih tipis ya dokter. Ya. Jadi memang alangkah baiknya kalau memang merasa tidak nyaman di kondisi mata, segera periksa ke dokter spesialis mata ya dokter ya. Baik. Nah, kanca sehat, kita telah membahas topik penggunaan lensa tanam premium untuk solusi bebas kacamata pasca operasi katarak bersama dengan Dr. Farida Munir, salah satu tim dokter di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Farida atas ilmu yang sudah dibagikan pada hari ini. Gitu. Tentunya informasi ini sangat berguna bagi kanca sehat yang sedang mendengarkan podcast Beritanda ataupun menyaksikan tayangan YouTube channel Rumah Sakit Mata Undaan. Khususnya bagi yang memiliki keluarga atau rekan yang berencana melakukan operasi katarak. Tetap dukung kami dengan tetap mengikuti segala informasi yang terupdate dan termenarik dari Rumah Sakit Mata Undaan. Pesan kami, tetap jalankan protokol kesehatan, selalu gunakan masker, jaga jarak, dan makan makanan yang bergizi. Nantikan kembali tayangan podcast Rumah Sakit Mata Undaan selanjutnya. Sampai jumpa dan salam mata sehat.